Menurut Detikpedia, pada hari Selasa 7 Desember 2021 menjelaskan bahwa mati itu pasti akan datang. Setiap hari dan setiap malam, kita terlena dengan kasihkan dunia. Kita sibuk dengan urusan isi perut, pakaian, dan perhiasan, sampai lupa bahwa hidup kita ada yang mengincar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu al-bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kelas IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC, para orator, serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Islam bisa menyebar luas hingga ke pelosok dunia. Atur acara: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan Asmaul Husna; ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran; keempat, penampilan orator; lima, penutup. Untuk mengharap ridho Allah semata, mari kita buka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara kedua, pembacaan Asmaul Husna kepada Munadim Al-Karim. Dipersilakan. Hai nakra Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik, Al-Qudusus Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Waris Ar-Rasidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Nadim Dapa Al-Hajim. Selanjutnya atur cara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Jidan Yazid dan Ugi Antono. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah
wa innahu fil akhirati laminas solihin. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepada kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Jina Yazid dan Ugi Tono. Selanjutnya, atur cara penampilan orator kepada Dafar Nawa Al-Madani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mat'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat para MC, orator, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menyebarkan Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Kewajiban Menyebarkan Ilmu. Dalam ajaran Islam, ilmu itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga orang yang berilmu harus berusaha mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Apapun jenis ilmu tidak dilarang untuk dipelajari, selama ilmu itu tidak bertentangan dengan agama dan bertujuan baik. Menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, sehingga orang lain dapat ikut serta menjaga kelestarian ilmunya. Pahala ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir, mengharumkan nama seseorang meskipun orang tersebut sudah berada di alam kubur. Seperti hadis yang berada di bawah ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida manal insan in qata'a amaluhu ila misal shadaqati jariyah au ilmi yun tafa'u bihi au waladin so'ihi yat'uluh lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang manusia meninggalkan dunia, segala amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa orang yang berilmu harus mengajarkannya kepada orang lain meskipun hanya sedikit. Tidak perlu menunggu ilmunya banyak, karena orang berilmu yang bertanggung jawab terhadap ilmunya akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya hanya manusia biasa. Ada wallahu yar'ana wa yafaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, orator yang kedua kepada Isa Hawari, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadun wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat pembawa acara, serta teman-temanku seperjuangku yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam bisa menyebar hingga ke seluruh dunia dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan judul Mencari Ilmu. Teman-temanku yang berbahagia, mencari ilmu adalah salah satu kewajiban yang dibebankan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu hari mereka kelak mengerti kewajiban-kewajibannya. Mencari ilmu adalah kewajiban pertama kali dan pokok dasar semua perbuatan. Dan ilmu itu merupakan perhiasan terbaik yang dipakai manusia untuk mencapai derajat yang tinggi. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajatin. Allah akan mengikat di antara kalian derajat orang beriman dan memiliki ilmu. Sahabat Mu'ad bin Jabal pernah berkata, carilah ilmu karena mencari ilmu tergolong perbuatan baik dan ibadah. Oleh karena itu, pentingnya ilmu, maka biasakanlah diri kita untuk mencari ilmu sepanjang masa. Karena mencari ilmu itu tanpa adanya batasan, secara kita mampu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, carilah ilmu dari buayan hingga sampai liang lahat. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Isa Hawari. Selanjutnya kepada Mahmud Amanajat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihim Muhammadu wa alu wal madaulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para MC dan orator, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah Islam bisa menyebar luas sampai ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Berkarakter. Hadirin sekalian, saat ini generasi muda telah menghadapi persoalan serius, yaitu menurunnya nilai moral dan karakter mereka. Para generasi muda sudah terpengaruh oleh gaya hidup hedonis serta mengabaikan nilai-nilai maupun norma yang ada di masyarakat. Setelah diteliti, ternyata ini karena lemahnya pendidikan karakter di Indonesia. Sistem pendidikan formal masih terfokus pada nilai sehingga mengabaikan pentingnya karakter yang baik dan mulia.
Bahkan di sekolah jam pendidikan moral dan Pancasila pun sudah berkurang. Akibatnya generasi muda kehilangan role model yang baik untuk moral mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekiranya ada perkataan yang tidak baik yang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Mahmud Ahmadinejad. Selanjutnya orator yang kelima kepada Muhammad Ali Saputra. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ala Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal musalla alaihi Muhammadu, wa alu, wal madaulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang terhormat wali kelas 11 ISA 05 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat pembawa acara dan teman-temanku seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah. Karena berkat rahmat dan karunia Allah, kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah Islam bisa menyebar luas ke seluruh dunia dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mengingat dan Menyusuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia disebut sebagai makhluk tempatnya khilaf dan lupa. Mereka kelak melupakan apa yang telah mereka dapatkan dalam hidup ini. Banyak dari mereka yang lupa bahwa mereka sedang menjalani hidup dengan karunia, dengan anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Banyak kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Oksigen untuk bernapas, jantung untuk senantiasa berdetak, panca indera yang berfungsi dengan baik sehingga dapat menikmati alam semesta yang indah ini. Berjalannya alam semesta dengan harmoni juga merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian manusia dapat menjalani kehidupan di muka bumi ini. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari hal itu. Maka itu semua dianggap sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Demikian pidato saya ini. Mohon maaf atas kesalahan kata karena saya hanya orang biasa. Aja wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Muhammad Saputra. Selanjutnya, orator kelima, Muhammad Zina Islami, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad wa alu, wal mad'ulahu, al bilad wa rijal. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat para MC, para orator dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya karena kita bisa hadir pada tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Adab Berpakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi seluruh umat manusia dengan situasi dan kondisi dimanapun seorang itu berada. Pakaian memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Untuk melindungi tubuh dan semua kemungkinan yang merusak ataupun menyebabkan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpakaian terutama saat ingin beribadah kepadanya.
Bagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Dan berapa adab berpakaian yang diajarkan dalam Islam, yaitu memakai pakaian yang menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan hendaknya memakai pakaian yang menutup aurat. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang berlebihan sehingga memikat lawan jenis. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Allah ya ranai wal fadana. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Muhammad Idam Islami. Selanjutnya orator yang keenam kepada Muhammad Farid Ulul Ajmi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Muhammad Ahmad Ibrahim, yang terhormat MC, para orator dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang menderang seperti saat ini. Menurut Detikpedia, pada hari Selasa 7 Desember 2021 menjelaskan bahwa mati itu pasti akan datang. Setiap hari dan setiap malam kita terlena dengan kasihkan dunia. Kita sibuk dengan urusan isi perut, pakaian, dan perhiasan sampai lupa bahwa hidup kita ada yang mengincar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, sekalipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tiap manusia memiliki masanya yang telah ditakdirkan masing-masing dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, takdir kematian tidak akan mengenal usia muda ataupun tua, ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi negara itu belum pasti, tapi soal mati itu pasti. Siapapun dia dan jabatan apa yang dipikul. Oleh karena itu, wajar-wajarlah kita jangan sampai melupakan tujuan hidup semula, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi pejabat tinggi negara, tapi jangan lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sholat 5 waktu, berbakti pada guru dan orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Haza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Muhammad Farid Ulul Ajmi. Selanjutnya, orator ke-7 Muhammad Latif, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat wali kelas atau pembina kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, Sarjana Sastra Magister Sains. Yang terhormat
MC yang telah mempersilahkan saya maju ke hadapan kalian semua dan para hadirin yang saat ini sedang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau Allah kita bisa hadir di acara pagi menjelang siang hari ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Allah Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia hingga sampai saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan judul pidato singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Disadari atau tidak disadari, manusia lahir di dunia ini tanpa adanya perbekalan ilmu yang telah disiapkan. Allah telah memberikan sedikit kepada bayi yang telah lahir hanya sebagai potensi diri, semisal panca indera, hati nurani, dan akal pikiran. Hati nurani dan akal pikiran inilah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan akal, manusia melahirkan budaya. Dengan akal, manusia menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat sehingga kehidupan manusia dapat memaksimalkan potensi dirinya. Dengan didasari Quran surah Al-Mujadalah, Quran surah ke-58 ayat 11 yang berbunyi, walladzina utul ilma darajah wabil wallahi bima ta'maluna bas khabir, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hikmah yang terdapat dari yang kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah pasti akan mengangkat derajat para orang-orang yang mempunyai atau memiliki ilmu yang banyak dan orang-orang yang beriman. Oleh dengan itu, para hadirin sekalian, marilah kita terus meningkatkan ilmu kita baik dari guru ataupun dari berbagai literasi-literasi yang tersedia saat ini. Dalam pengertian ayat lain, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itulah suatu hal kewajiban. Seperti halnya dalam Quran surah At-Taubah, Quran surah ke-9 ayat 122. Yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maksud yang terkandung dari Quran surah At-Taubah ini adalah seperti halnya bahwa setiap manusia yang pergi ke perang itu tidak semuanya benar. Sepatutnya kita menyisakan beberapa orang dari berbagai golongan untuk menuntut ilmu sebagai orang yang akan memberikan peringatan kepada suatu kaum tersebut. Hanya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum mereka. Selanjutnya atur cara yang ke-5, penutup. Demikian acara pidato pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami santri yang sedang belajar. Dan oleh karena itu berikan kami komentar atau saran kritik agar kami dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian. Haza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Merdeka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla.